Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamid on Air di pagi yang berbahagia ini, di pagi yang insya Allah penuh dengan barokah, di pagi yang insya Allah penuh hidayah ini. Alhamdulillah, dalam 2 pekan sekali kita bersama-sama menengok atau kita mengulang kajian yang kajian ini memang spesial dan sangat urgen, urgen serah poes yang penting sangat diperlukan sekali memang pada saat itu, dan mungkin saat ini memang sudah reda, tapi jika kajian ini berhenti kita khawatir, atau guru saya Mbah Yai Su'ada Adkia Rais Suriah NU Kabupaten Cilacap itu menyarankan harus selalu dieling-elingkan terus, karena serangan-serangan pihak yang mereka itu adalah menyerang kebiasaan-kebiasaan ulama Indonesia ya, dalam mengamalkan yaitu tradisi-tradisi. Makanya akhirnya kitab ini susun oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad di Jawa Timur ini. Akhirnya menyusun kitab ini yang akhirnya saat itu dinamakan fikih tradisi. Terus karena fikih tradisi ini adalah memang satu kebiasaan, itu akhirnya ditambahi tradisional. Nah, memang bahasa itu ya kelihatannya itu adalah bahasa yang ya kurang keren, sampai-sampai ada jamaah dulu memang di kalangan di Iwamid dulu itu tanya apa itu fikih tradisional bahwa ada istilahnya fikih yang emang dipakai oleh orang-orang tradisional atau orang terbelakang atau gimana. Terus akhirnya terangkan, sampaikan bahwa ini adalah kajian fikih tradisi, yaitu amalan-amalan dari tradisi-tradisi yaitu guru-guru kita yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa. Dan akhirnya muncul kata-kata gitu, dan
ya benar juga seandainya hari ini ya ada istilah penyempurnaan kata-kata. Kalau klasik itu memang ya aslinya bukan bahasa Indonesia, tapi itu kayaknya ya memang berbau bahasa Inggris atau gimana yang sudah diindonesiakan, yang akhirnya apa masuk dalam bahasa Indonesia akhirnya klasik. Klasik itu artinya ya memang dasar ya atau kebiasaan yang berjalan, seperti musik-musik klasik itu kan memang musik-musik yang memang tempo dulu ya, yang apa namanya ya yang masih dasar. Nah sampai inilah ya kenapa dulu sudah sering saya sampaikan yaitu fikih tradisi ini itu memang jawaban-jawaban dari mereka-mereka dari golongan yang berseberangan dengan kita, yang sebetulnya ya kita tidak ada hak untuk menyalahkan mereka dan mereka pun tidak ada hak untuk menyalahkan kita. Namun prakteknya justru mereka menyerang untuk mematahkan, untuk mengendorkan semangat kita melakukan hal-hal yang sudah membiasa dilakukan atau mungkin disetel oleh para ulama. Ya seperti ya macam-macam dah, yasinan, tahlilan dan sebagainya yang mereka masih kerap hari ini. Serangannya itu tetap saja. Nah maunya ya dari beliau yang ini apa? Biar kita itu tetap sadar bahwa ternyata kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh guru-guru kita, oleh ini mereka berdasar dan sangat-sangat berdasar. Ya bahkan tidak luput ya dari dalil-dalil yang yang tidak bisa dipungkiri, dan itu adalah dalilnya adalah dalil yang sangat luar biasa, dan semuanya itu ya tetap saja ya berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas tuh. Nah perlunya ya kita ulangi lagi adalah biar kita itu punya kalau dalam itu bahasa yang dalam melakukan sesuatu itu kita punya keyakinan, itu namanya apa? Lupa ya, apa itu? Keyakinan yang dilakukan punya apa namanya? Ayo, ada yang bisa mengingatkan? Bahasanya apa? Kebiasaan yang dilakukan itu namanya apa? Dan tidak mau disalahkan oleh orang lain itu apa? Walaupun orang lain juga mungkin nggak salah, tapi tetap kita prinsip. Iya, jadi kita itu dalam melakukan sesuatu itu harus punya prinsip, nggak boleh kita itu terpengaruh dengan orang lain. Ya karena kalau kita itu tidak punya prinsip dalam mengerjakan sesuatu, akhirnya kita terombang-ambing, bukannya malah benar, malah salah. Nah ini ada di dalam kitab karangan dari Imam Ghazali itu. Ya mencontohkan satu prinsip. Orang yang tidak punya prinsip akhirnya justru dia melakukan hal yang tidak ajarnya dan tidak sebenarnya, dan bahkan akhirnya tidak mau mengerjakan apa-apa. Ya contoh diibaratkan dulu contohnya ya, mau tak ulang contohnya apa? Ada yang ingat? Halo, ayo berlomba mengingat, apa kira-kira contohnya? Pasti ada yang hafal, ada yang ingat. Supaya apa?
Ya sudah, kalau lupa tak ingatkan lagi. Itu di sana dalam apa namanya karangan ya Imam Ghazali itu menyebutkan ya di dalam Ihya ya di dalam kitabnya itu malah orangnya nggak punya prinsip, akhirnya dia tidak punya apa namanya hal yang kemantapan yang akhirnya dia goyah. Contoh dicontohkan ada seorang yang beli keledai. Keledai itu adalah lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar daripada kambing. Ya, itu namanya keledai atau himar. Nah, dua orang, satu anak dan bapak beli keledai di pasar. Nah, gimana? Ya, dia itu sudah akhirnya karena keledai itu adalah kecil, itu dinaikin dua orang, itu repot. Akhirnya dia punya prinsip, sudah yang penting siapa saja apa namanya ya untuk biar si himar ini tidak kerepotan, ya sudah akhirnya anaknya suruh naik, ingat sudah ya, suruh naik himar, bapaknya nuntun karena dia itu nggak punya prinsip. Itu sebetulnya udah benar tapi dia goyah ya, goyah. Ada seorang yang mengatakan, oh anak nggak sopan, kurang ajar, masa ada apa bapaknya malah suruh nuntun, malah dia yang naik. Salah apa benar kira-kira? Pendapat ini dipikir-pikir benar juga, tapi itu tidak menggunakan prinsip, karena prinsipnya itu adalah bagaimana caranya keledai ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Makanya yang anaknya yang suruh naik, karena ada omongan kayak gitu prinsipnya goyah. Lalu iya pak, berarti kita salah pak, saya nggak sopan sama bapak, sekarang bapaknya di atas. Akhirnya bapaknya yang di atas, terus ada ketemu seseorang. Gimana orang yang apa ketemu berikutnya, dia menyalahkan juga. Ini yang namanya ayah nggak pengertian ya semacam itu. Masa anaknya suruh jalan kaki, dia enak-enak naik himar. Nah, akhirnya prinsip itu goyah lagi. Oh iya salah. Nah, berarti saya yang naik ya salah. Terus apa namanya? Kamu naik juga salah. Ya sudah Pak, kita turun aja. Udah nggak usah dinaikin, kita tuntun. Apakah ini jadi benar? Ternyata setelah ketemu seorang lagi, yang orang yang ketiga itu dia mengatakan, oh dasar goblok, masa beli kendaraan kayak gitu nggak dimanfaatkan, dinaikin malah jalan semua. Gimana? Wah, akhirnya prinsipnya goyah. Oh iya ya, orang dinaikin ya jadi mubadir kan, masa cuma dituntun toh. Wah, akhirnya ya sudah, biar adil kita naik bersama-sama. Nah setelah akhirnya naik bersama-sama, karena hewannya kecil dinaikin dua orang, itu kan meyente apa bahasa Indonesia itu ya, keberatan lah ya. Apa namanya, sampai ya kayak ya itu kalau dalam bahasa Cilacap itu apa meyente itu ya, karena keberatan. Akhirnya orang yang keempat ketemu lagi, akhirnya digoblokin juga. Udah asal bapak sama anaknya ndak punya peri kehewanan, masa hewan kecil kayak gitu dinaikin dua orang. Coba, pertama salah, kedua dianggap salah, yang ketiga dianggap salah, keempat dinaikin bareng juga salah. Wah, akhirnya saking bingungnya, wah daripada ini salah, karena dia nggak punya prinsip, daripada ini salah yuk kita gotong saja himar itu, kita gotong. Wah, akhirnya disacancang terus digotong, dipikul bareng-bareng. Malah bener apa enggak kira-kira? Halo? Salah, Pak.
Akhirnya malah diketawain orang. Orang melihat itu kaku semua. Dasar wong edan. Wong edan moso himar digotong aja gitu. Nyokenaan himar itu. Akhirnya nggak ada yang benar. Padahal jika salah satu saja itu dilakukan, nggak usah peduli dengan orang. Atau mungkin dia itu menerangkan. Kalau ada anaknya dulu waktu naik itu bapaknya terangin, nggak apa-apa, dia capek, saya bawa, nanti gantian. Beres kan? Tidak, nggak harus peduli dengan begitu. Yang akhirnya malah melakukan hal yang konyol. Masa ada apa hewan-hewan dipikul, nah kan lucu. Akhirnya begitulah kira-kira. Alasannya orang yang nggak punya prinsip itu akhirnya begitu. Ya, dengar Ustadz ini ya akhirnya goyah, dia sing bener. Nanti mendengar yang lagi goyah lagi, akhirnya nggak ada yang diikutinya. Maka pentingnya prinsip itu adalah seperti itu. Dan ini berjalan, ya berjalan apa berlaku di kalangan masyarakat. Malah dulu banyak dari ustadz-ustadz yang ada di Taiwan itu yang berbeda pendapat sangat besar sekali. Sampai dalam bukan basul masail, ya satu pendapat itu dia terang-terangan menyatakan bahwa saya tidak percaya bahwa doa orang yang hidup itu nyampe ke orang mati. Terang-terangan itu. Nah ini kan repot sudah kalau kayak gini. Ya alasannya, dalilnya dan sebagainya disampaikan. Bukan begitu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang dulu itu semuanya sudah dipertimbangkan. Mereka punya pendapat kayak gitu, silahkan saja, tapi jangan sampai menyalahkan orang lain. Ini yang nggak boleh. Justru di sini pentingnya daripada apa perbedaan. Nah kalau Allah mau dalam Al-Quran, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalau Allah mau itu Allah tidak akan menjadikan satu perbedaan. Tapi karena Allah itu untuk menguji kita, siapa yang paling baik amalnya, siapa yang bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, berlomba dalam kebaikan ya harus punya kemantapan. Nah, tim penilainya adalah Allah. Ya, Allah langsung yang akan menilai, bukan kita yang justru menyalahkan orang lain menganggap diri kita benar. Ini yang salah. Nah, kalau ada kontingen atau mungkin dalam perlombaan kok ada seorang yang ya dia menyalah-nyalahkan pemain lain padahal sama-sama dia pemain. Kan sama-sama kita berlomba, berarti kan dia pemain, kita bermain. Masa dia menyalahkan kita, goblok-goblokin kita, bahkan itu kan lucu. Pemain yang semacam ini adalah pemain yang tidak baik, yang nyalah-nyalahin orang. Ya karena apa? Nggak ada hak untuk nyalahin, bukan dia yang menilai kok. Yang menilai Allah saja suruh kita berlomba. Sampai kapan? Ya sampai perlombaan berhenti. Kapan? Ya sampai mati. Kalau sudah mati nanti baru akan dimenangkan siapa yang juara. Bisa juga nanti juara semua. Atau mungkin dia juga sebetulnya nggak salah. Tapi yang lebih baik ada. Ya paling itu. Bukan untuk menyalahkan, mengkafir-kafirkan dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Kemarin kita menyampaikan tentang qadha sholat. Jadi ada pendapat ulama yang mengqadha sholat itu adalah sangat wajib. Ya, pada saat lupa, apalagi tidak lupa, sengaja, itu jelas hukumnya adalah wajib. Nah terus gimana? Ya kalau dia memang keberatan karena dableknya dan sebagainya, ya terserah. Yang penting dia punya kewajiban untuk mengqadha. Kalau dia tidak mengqadha, urusannya ya sama Allah. Kalau tidak mau, ya urusannya sama Allah, terserah.
Yang penting ya setelah dia sadar ya paling tidak sholat yang sedang berjalan jangan sampai ditinggalkan lagi. Akhirnya sembahyang ya terus, jangan teruslah timbang ini nekat aja, yaitu namanya salah. Itu kemarin sudah dikasih cara. Ya, ada yang berpendapat bahwa mengqadha sholat itu adalah bisa dilakukan, yaitu setiap kita sholat kita double. Sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 4 sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, 2 kali sampai berapa tahun mereka tidak mengerjakan. Nah ini yang paling tepat. Orang gelem yo wis sing penting saiki salat sing saiki aja sampai carry. Terus yang kemarin yang dablek yo tetap dosa. Lah bagaimana dosanya? Ya urusannya Gusti Allah. Jika Allah mau mengampuni, jika tidak yo terserah. Loh, itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau mengqadha orang salat orang yang sudah meninggal? Nah, ini gimana itu? Nah, ternyata jawabannya itu adalah ya karena sholat merupakan ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan langsung berhubungan dengan sang Khalik, maka pertanggungjawabannya kepada Allah secara pribadi. Ya, makanya tidak ada urusan dengan orang lain, pribadi. Orang lain hanya menghukumi. Ya, tapi akhir dari semuanya ya tergantung pribadi. Nah, berkaitan dengan sholat yang pernah ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, maka tidak ada kewajiban sebagian atau tidak ada qadha urusane dewe. Ya, bagi ahli warisnya. Demikian juga mereka tidak berkewajiban untuk menebus ya dengan hartanya atau fidyah. Ya, si mayit hanya yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, ditinggalkan si mayit boleh. Ada yang berpendapat sholat yang ditinggalkan adalah boleh diqadha oleh ahli warisnya, baik sebelum meninggal dunia atau atau dia berwasiat atau tidak. Nah, ini sekarang masih terjadi. Ya, masih terjadi. Kenapa kok bisa terjadi kayak gini? Karena mereka itu tidak sadar bahwa sholat itu diwajibkan bagi seorang muslim yang sehat rohaninya, bukan jasadnya. Ya, bukan badannya, tidak, sehat rohanianya. Nah, apakah boleh orang yang nggak sehat rohanianya itu tidak sholat? Ya boleh, memang justru sholat itu harus orang yang muslim yang dia berakal. Nah, kalau yang tidak berakal, orang yang sehat banget tapi ternyata dia gila, orang gila tidak wajib sholat karena akalnya tidak sehat. Itu, maka dari itu sholat itu adalah kewajiban kita selama akal kita sehat. Makanya dulu saya berkuar-kuar, ini adalah pelajaran bagi kita karena kita akan tua. Kita nanti akan tua ini. Mungkin ada yang bisa sampai nenek-nenek umurnya 100 tahun atau mungkin 80 lebih. Ya, dia itu sakit-sakitan mumpama ya. Umpama ada yang sakit-sakitan. Biasanya untuk orang tua sekarang itu kalau sudah sakit, bagi yang tidak sadar, kalau sakit udah nggak mau sholat, nanti kalau sehat baru mau sholat, itu adalah salah besar. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Bagaimanapun selama pikiran kita cerdas, masih ingat dan tidak pikun, maka kita wajib sholat sebisanya. Dalam keadaan bagaimanapun boleh. Kalau bisa berdiri wajib berdiri. Kalau tidak bisa berdiri ya sambil duduk. Tidak bisa duduk ya sambil berbaring. Kalau tidak berbaring ya isyarat. Ya sumpama sakit-sakitnya sampai begitu.
kok nggak bisa pakai isyarat apapun, ya berarti sebentar lagi dia wajib masih sholat. Tapi karena memang tidak bisa melakukan sendiri karena mati, mungkin karena nggak bisa apa-apa sih, ya maka disolati jenazah itu. Jadi nggak boleh kenapa kita itu dalam keadaan sakit terus pray orang sholat, jangan sampai. Ini yang akan menjadi masalah, yaitu tadi akhirnya terjadi dia tidak sholat, minta diqodho dan sebagainya. Makanya ulama yang berpendapat tidak wajib mengqodho itu karena apa? Sholat itu dianggapnya dia selalu melakukan walaupun dalam keadaan sakit. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Kalau kita punya orang tua sakit atau mungkin diri kita sakit, jangan sampai kita tidak sholat. Sebisa mungkin kita sholat sebisanya. Halo? Halo? Iya, Teh. Halo, Bu. Oh, enggak, ini kok walah opo sing kepencet ini. Ya. Sudah, kita lanjut. Jadi begitulah. Awas, hati-hati. Bagi yang sekarang mendengar, kita jangan sampai tidak sholat walaupun badan kita sakit. Dengar apa enggak ini? Ada Dengar, Abah. Ya, enggak, ini kok ada musik. Buka video, tolong ditutup deh yang membawa video ini. Ntar dulu, ini mana saya yang kebuka. Sampun, Abah. Oh, iya. Apa ada yang membuka video tadi? Nggih, ada, Abah. Kepencet mungkin, Abah. Oh iya, tak kira saya kalau muncul video. Oke, kita lanjut ya. Jadi begitulah, kita tidak boleh meninggalkan sholat sewaktu apapun selama akal kita sehat. Tapi boleh kita, bagi orang yang sehat-sehat, tidak sholat boleh, asal akalnya tidak sehat. Seperti orang gila. Jadi kalau kita kepengen nggak kewajiban sholat, ya silakan. Tapi selama akal kita sehat, tidak boleh meninggalkan sholat. Walaupun repotnya kayak apa. Karena sudah dicontohkan. Siapa? Nabi Ayub alaihi salam. Bagaimana dia keadaannya sampai penyakitnya itu sangat luar biasa sekali. Sampai tidak ada yang terhindar dari penyakitnya kecuali hatinya tok. Jadi sehat akalnya. Akhirnya tetap setiap dia itu mendapatkan sesuatu, dia akan selalu sholat. Jadi begitu. Jangan sampai kita sedikit tua nanti nggak mau sholat terus minta diqodho dan sebagainya. Jangan. Pokoknya kita sholat sebisa mungkin, sebisanya. Walaupun hanya udah. Gimana kalau nggak wudhu? Ya bagaimana kalau ini? Ya silakan nanti masuk di tahapan yang kedua, yaitu si malakama. Silahkan inspirasikan masalah Anda. Langsung aja kami akan membantu Anda. Silakan untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua menit jihad yuk, Allahu Akbar, barakatullah. Bapak, saya mau bertanya. Pertanyaannya itu lucu dan aneh, Bapak. Kemarin ada percakapan. Lah saya itu tertawa sendiri dan beliau pun juga ikut-ikutan mau bertanya. Pertanyaannya begini, Pak. Bukan lihat si bukan sapi kan, bukan? Bukan sapi, bukan sapi sampean. Pertanyaannya itu lucu banget, Bapak. Ini kan kita dari Indonesia, nggih, Bapak. Terus sama orang tua itu dikasih apa itu, Bapak? Orang tua dulu yang satunya itu nggak tahu ide dari siapa, nggak tahu ya. Kita awal pergi
dari Indonesia ke Taiwan untuk mencari rezeki. Dan bagaimana kalau saya nanti tidak kerasan di Taiwan gitu. Terus orang tua saya itu menyarankan membawa sedikit tanah dari Indonesia, ngoten Bapak. Oh. Supaya biar kerasan di sini. Ternyata sampai sekarang saya tidak mau pulang-pulang. Ini bagaimana Bapak? Ini mitos apa nyata, ngoten Bapak? Teman saya juga seperti itu, ngoten loh. Kemarin itu tertawa bareng, terus tanyakan ke Ustadz, ngoten. Terus saya tanya ke Bu Romlah jawabannya bagaimana? Loh kok saya nggak bawa tanah, nggak pulang-pulang, ngoten. Ini kan bagaimana sih? Terima kasih atas jawabannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Anggar ngoyot di Taiwan, ngoten loh Bapak. Saya juga nggak pernah di Taiwan, nggak pulang-pulang. Ya. Masalah. Saya nggak bawa tanah juga nggak pulang-pulang, Bapak. Ya, masalah di Taiwan nggak pulang-pulang itu sebetulnya karena itulah ya efek dari ikhtiyaru baina darurain, memilih dua hal yang sama-sama penting. Akhirnya setiap orang pasti akan memilih yang paling penting. Ya akhirnya karena jenengan milih yang paling penting itu adalah duit, ya, dan daripada di rumah penting juga kan, tapi Anda tetap memilih apa di Taiwan daripada apa di rumah mungkin takut bingung dan sebagainya. Akhirnya kerasan di Taiwan. Adapun wasilahnya bahwa tanah dan sebagainya itu ya wasilah juga, artinya bisa iya bisa tidak, ya tidak bisa dipungkiri tapi jangan terlalu dipercaya. Ya udah, yang penting apa, kalau memang itu adalah menganggap bahwa yang terbaik itu silakan, ya memang itulah tawaran dari Allah. Allah menawarkan begitu, ya menawarkan, maka kalau mau pulangnya silahkan, mau di situ juga silahkan. Yang penting Anda memilih dua hal yang sama-sama penting. Mana yang dianggap penting? Mungkin bagi yang di rumah, anaknya misalnya ngurus, anaknya juga biasa-biasa, bojo, umpama, atau mungkin gimana. Nah itu akhirnya itulah pilihannya, maka enggak pergi. Ya beda dengan saya. Ya tadi sudah diuji kan, Bu Romlah itu katanya enggak bawa tanah tapi tetap kerasan. Ya, lah iya, ya karena perhitungannya begitu, menganggap bahwa di Taiwan itu adalah lebih penting. Di Indonesia penting, tapi lebih penting di Taiwan karena apa? Dapat duit, tidak harus secapek di Indonesia. Terus keluarga ada yang ngurus, terus mungkin suami juga sudah diurus orang, yang ngapain? Ya gitu kan? Nah beda dengan saya. Saya dulu hanya 3 tahun saja sudah, waduh, gak karu-karuan. Di rumah habis jempalikan karuan, wana embablek, ibu embuk, akhirnya setiap saat saya dibel, pokoknya pulang tiap hari. Anggapnya gampang nek balik kali tunggu tiket kayak orang pergi ke Jakarta. Nah akhirnya setelah habis selesai kontrak, makalah belum habis selesai kontrak, saya kurang 10 hari. Ya kurang 10 hari itu sudah, ya saya memilih untuk pulang, hanya kurang 10 hari saja. Nah karena apa? Karena saya memilih yang terpenting itu adalah yaitu keluarga. Ya efeknya jadi begini, di rumah wis akhirnya ya mangan ora mangan asal kumpul. Nah kalau sampai prinsipnya bagus juga, kumpul ora kumpul asal
mangan, kan begitu. Artinya apa? Kumpul ndak kumpul yang penting punya duit. Nah kalau saya sekarang punya duit apa enggak punya duit, yang penting kumpul. Waduh, ya beginilah jadinya. Saya juga tawa, malah justru saya malah tertawanya malah justru ada loh. Halo Mas Suci, ada yang nggak masuk akal. Saya gimana ya, berapa kali saya mungkin ke luar negeri, ke Taiwan terakhir, tapi tetap saya ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Apa? Masih di rumah, ya masih di rumah, kepengen ke Taiwan, ya. Tapi setelah di Taiwan nggak kerasan kepengennya pulang. Setelah pulang itu kepengen naik kapal terbang. Nah setelah naik kapal terbang ternyata kepengennya cepat sampai. Nah ini di mana yang kerasan? Saya bingung malah itu. Sampai hari ini, saya hari ini kayak kalau ingat di Taiwan dulu kayak gitu, kepengen mangkat meneh, gitu kan? Tapi dulu waktu di Taiwan kepengen cepat pulang. Nah berarti kan di kapal terbang. Akhirnya di kapal terbang juga kepingin cepat nyampe. Ini yang malah justru yang gak jelas. Maka dari itu jenengan itu jelas itu menentukan saya akan di Taiwan terus sampai kapanpun, gak apa-apa, silakan, mau itu pilihan jenengan, gak ada yang disalahkan karena itu adalah pilihan, silahkan, gak ada yang salah dengan hal yang penting karena masing-masing orang itu punya masalah yang terpenting, silahkan. Itulah yang dalam usul fikih dikatakan ikhtiyaru bainal dharurain, memilih dua hal yang sama-sama penting. Jadi nanti itu berjalan setiap saat, setiap hari. Nanti Anda akan memilih mana yang lebih penting di satu saat. Kalau jenengan sudah mungkin di situ kaku kabeh, pegel kabeh, terus dan sebagainya, akhirnya jenengan bisa milih pulang. Ya karena jenengan sekarang masih enjoy, masih sehat, ya sudah pilih itu, nikmati saja, silahkan. Sama-sama ada baiknya karena tidak ada hal yang sempurna. Di sisi lain baik, di sisi lain buruk. Itulah kalau dalam Al-Quran dikatakan fa inna ma'al usri yusron. Nah, apa itu terjemahannya? Sesungguhnya di dalam usri itu kelelahan, yusron ada kemudahan. Ada di samping ada kesusahan, ada kemudahan, itu bersamaan, pasti itu. Jadi salah kalau kita itu mengartikan mau di dalam Al-Quran fa inna saat temene ma'al usri, bareng karo usr yusron adalah kemudahan. Berarti tidak ada jeda. Tidak boleh dikatakan, wah berarti kalau orang nanti kita lagi susah, nanti akan ada kemenangan. Itu benar. Tapi tidak dimaksud itu. Benar, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke sakit-sakit dulu, nanti akan senang kemudian. Ya, itu benar. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita mau melihat bersamaan dengan kesusahan kita itu ada kesenangan, kalau itu ditunjukkan oleh Allah. Contoh ya itu tadi, ya jenengan itu umpama merasa susah, di Taiwan mungkin ya jauh dari keluarga dan sebagainya, tapi yusronnya itu ada. Apa itu? Dimudahkan duitnya, terus dimudahkan ya pekerjaannya, kan begitu. Tapi tetap saja ada kesusahan. Saya juga sama di Indonesia, setelah pulang dari Taiwan, waduh
wis usahanya wis pokoknya ya sak nemune sak kecekele. Tapi yusron saya apa? Lihat istri ya seneng, terus anak-anak juga sehat-sehat. Itu. Ya, jadi kita itu akan melihat, oh iya ya. Dan saya punya teman yang Masya Allah benar-benar justru fa'inna ma'al apa namanya kebalikannya, dia duitnya banyak, usahanya maju. Nah dia itu dulu tidak punya anak, 8 tahun menikah tidak punya anak. Akhirnya saya dulu jualan apa namanya herbal, yaitu teh auti. Di situ tak promosikan nih, kalau kamu pengen punya anak ya. Wah, akhirnya mengkonsumsi teh itu, setelah diminum bersama dan sebagainya dia bisa hamil ya. Tapi karena memang ada gangguan dari ibunya, itu gede itu ya, karena akhirnya apa, diangkatlah apa rahimnya, akhirnya ya punya anak satu-satunya, ya seneng itu, dia itu punya anak satu-satunya laki-laki lagi seneng. Tapi ya itu tadi, Allah itu akan selalu menguji di dalam banyaknya duit, usaha yang anak yang pada saat itu sekelas dengan anak saya yang ketiga, laki-laki, sekarang sudah umur 17 tahun ya, kemarin baru 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu ya. Itu apa, justru ditinggal ngaji ke mana namanya, ke Jombang, karena dulu ngaji bareng sama saya, ngaji di Jombang di Gus Yunus. Gus Yunus itu adalah cucunya pengawalnya Mbah Hasyim Asy'ari ya, di Jombang sana. Nah lagi ditinggal begitu di rumah, wong namanya umur baru ya sudah 15 tahun ke atas, seneng boncengan-boncengan sama teman perempuan, naik motor. Nah kebetulan dia itu naik motornya itu nggak di jalan raya, ke tanggul-tanggul. Itu tanggul apa namanya, tanggul irigasi itu, ada hal dalam. Nah akhirnya kepleset, jatuh 2 ya. Ini sejoli ini anaknya teman sama saya sama perempuannya, tapi yang perempuan pinter ngelangi, pinter berenang, akhirnya dia bisa. Nah yang laki-lakinya, yang anaknya teman saya itu sama motornya kelelep sampai 2 hari baru ketemu, mati. No tuh kan. Jadi di samping kesenangan itu ada kesusahan, di samping kesusahan juga ada kesenangan, dan itu berjalan sampai kapanpun. Ya ini harus sadar, biar kita, kenapa sih ya Pak kita susah terus ya, pasti jenengan hanya mengingat-ingat susahnya. Coba senangnya apa, pasti ada. Susah nggak duwe-duwe, tapi ada sebagian yang apa, mari kita seneng, anak sehat dan sebagainya. Ya itu akhirnya kebalik, saya punya anak alhamdulillah 5 sehat semuanya, dia punya anak 1, itu saja harus mati. Nah tapi dia duitnya banyak, saya anaknya 5 duit orang duit penting pangan. Itulah yang dinamakan dengan Allahu yad sutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Nah, Allah itu memudahkan atau membeber itu apa ya, memudahkan rezeki kepada orang yang dikehendaki dan mesedikitkan ya kepada orang yang dikehendaki. Memang begitu, tidak ada hidup yang mulus, tidak ada hidup yang sempurna, pasti dibalik itu. Walaupun jenengan seneng sekarang di Taiwan, tapi tetap ada susahnya kan? Ada nggak susahnya? Halo Bapak, ada susah kan enggak kumpul ketemu sama anak Pola suami anak itu.
Susahnya mungkin nggak ketemu suami, susahnya mungkin nggak ketemu anak, nggak ketemu orang tua, bahkan orang tua meninggal pun nggak harus nungguin. Nggak bisa kikuk-kikuk. Apa? Allahu Akbar. Ya Allah, ya mungkin juga begitu. Tapi aja ngomong aku, wah seneng Pak Misbah kikuk-kikuk terus, tapi rantai duwe ya podo kelenger. Nah, semuanya ada min plusnya ya Bang. Aku kuwekal. Usri yusron. Sudah, satu kali lagi. Ayo. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbah, iwami jihad yo Allahu Akbar barakallah. Nggih temakan kula tutri apa saking Banyuwangi badhe nyerek tanglet. Ngeten. Saumpami kita niku mboten salat duhur ngoten nggih, Mbah. Salat duhur kan harus dikodok. Harus dikodok niku kudune duhur dulu, kodok 2 rakaat. Terus apa niat malih sholat asar ngoten Mbah, 2 rakaat ngoten Mbah. Niku mawon Mbah. Paham. Ini berarti jenengan itu ya mungkin lupa ya yang kajian yang pernah disampaikan. Itu di situ ada yang namanya fikih. Keranjangnya hilang Abah. Itu pada beli ya biar atau mungkin ya sudahlah banyak bertanya saja. Jadi begini. Bah, tadi jaloban suarane. Ya di fikih tata cara ibadah di Taiwan. Itu di PCINU dulu ada banyak yang beli kok. Nah, banyak yang beli itu. Jadi tata caranya gimana dan sebagainya. Nah, hukumnya bagaimana. Nah, ternyata di situ dikatakan bahwa Profesor Dr. Ali Aziz itu mengambil hukum orang yang ada di Taiwan atau di luar negeri itu adalah mereka tetap sebagai musafir. Karena apa? Karena lebih dekat kepada musafir, bukan sebagai mustautinin. Kenapa? Ya karena dia itu masih ada niat untuk pulang. Jadi kan ada niat pulang nggak? Halo. Nggih, Pak. Walaupun wonten. Ya, walaupun seperti Bu Suci mentok neng Taiwan terus, tapi tetap ada niat pulang nggak? Pulang kok Bang, masuk Mboten, Pak. Bu Suci mboten pengen pulang. Malah Bu Suci pengen punya anak lagi, Mbah, ya pengen pulang, Mbah. Nah, iya makanya kalau masih kepingin pulang maka hukumnya dia tetap masih musafir. Kalau musafir berarti sholatnya itu ada rukhsah, ada keringanan, boleh dijamak, boleh dikosor. Jadi jangan sampai ada istilah, oh kok saya sholat duhurnya harus kodok. Tidak. Harus niatnya adalah jamak kosor. Atau jamak itu ada 2. Jamak takdim, jamak takhir, atau kosor disingkat. Jadi boleh. Yang disingkat itu adalah sholat yang 4 rakaat. Yang 2 dan 3 tidak boleh. Tetap harus 3 dan 2. Sholat subuh tetap, sholat maghrib tetap nggak boleh. Sholat maghrib 1,5 rakaat nggak boleh. Tapi kalau yang lain boleh 4 rakaat jadi 2 rakaat dan boleh dijamak. Kalau di sholat yang pertama dilakukan di waktu yang kedua namanya jamak takhir. Kalau waktu yang kedua yang nanti kok dilakukan sekarang namanya jamak takdim dan boleh dikosor menjadi 2 rakaat. Makanya prakteknya dulu saya juga menggunakan setiap saya
Zuhur itu sudah jelas. Setelah zuhur langsung saya biasanya jamak dengan asar. Ya, asar. Zuhur 2 rakaat, setelah itu asar sholat rakaat di pas saat saya istirahat dulu di pabrik. Jadi gelar itu tutup apa namanya? Yang barang itu ya udah kita sholat itu wudu biasa. Ya karena apa, ke kamar mandi terus sholat, cukup untuk makan, sholat dan sebagainya. Berarti asar sudah tidak sholat lagi karena sudah dijamak. Tinggal maghrib. Nah maghrib nanti dijamak sama isya. Di waktu isya dijamak takhir. Kalau tadi asarnya dijamak takdim. Beres kan? Tinggal subuh. Subuh nggak boleh di apa-apain. Dikurangin juga tidak boleh, terus dijamak dengan zuhur juga nggak bisa, harus berdiri sendiri. Nah itu, jadi caranya begitu. Jangan sampai kita sholat zuhur sendiri, sholat asar sendiri, nanti kalau nggak sholat zuhur terus akhirnya jadi apa kodo. Jangan, jadi pinter selamanya itu di situ sholat. Kira-kira waktu nganggurin jenengan apa? Kalau di waktu zuhur kok pas istirahat, mungkin sudah sholat asar sekalian 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, itu rukhsah. Mau 4 rakaat boleh kalau memang waktunya omber, tapi kalau waktunya sempit ya sudah 2 rakaat 2 rakaat. Ya gitu. Nah, yang boleh dijamak itu adalah zuhur asar. Silakan mau dibolak-balik. Di zuhurnya dilakukan atau asar, atau waktu asarnya dilakukan di waktu zuhur. Maghrib dan isya, 2 waktu itu yang boleh untuk dijamak. Hanya bedanya kalau maghrib tetap 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Pas nanti mau tidur, mau istirahat, beres kan? Dan itu lakukan setiap hari. Itu yang paling baik. Itu jangan sampai harus kodo, harus apa, berarti jenengan nanti kira kurang paham. Jangan tidak ada istilah kodo, tidak ada itu. Nah jadi begitu, paham betul? Apa kalau asar sama maghrib boleh apa? Nah itu yang tidak boleh itu asar dan maghrib. Yang boleh itu jodohnya zuhur sama asar. Terus maghrib sama isya, jodohnya 2 toh. Asar dan maghrib bukan, ya bukan jodohnya, nggak boleh. Maka yang harus dilakukan itu apa, asarnya dilakukan waktu zuhur atau zuhurnya dilakukan waktu asar. Mana yang longgar? Setelah sholat itu beres, apa? Sholat maghribnya udah beres nanti. Karena apa? Pasti istirahat malam. Istirahat berarti sholat isya 2 rakaat kosor niatnya, terus nanti sholat maghrib 3 rakaat berarti beres. Setelah itu tidur, beres kan? Berarti cuma yang jadi masalah adalah sholat zuhur dan asar. Tidak boleh asar dan maghrib. Kemudian Ya Pak. Tapi kalau saya itu mepet sekali dengan waktu isya ini gimana Pak? Apa harus nggak apa-apa? Waktu apa? Mepet waktu apa? Maghrib saya itu kemepetan dengan waktu isya Abah. Nah makanya jenengan itu disuruh sholatnya maghrib itu di waktu isya saja, niatnya jamak takhir. Gitu. Apa-apa kemepetan nggak apa-apa, kita balap ada. Ya nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa. Itu dilakukan juga oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah bukan di jamak, tapi sholat asar itu kemepetan maghrib. Itu bermasalah sebetulnya, tapi Rasulullah pernah pada saat perang itu akhirnya sholat maghribnya itu rakaat yang berapa, yang terakhir itu sudah masuk ke maghrib, sah-sah saja. Tapi ya sekali waktu, tidak setiap hari. Kalau setiap hari ya lombo. Nah bagusnya biar aman, jenengan sekalian kalau sholat apa namanya maghrib itu gandeng dengan isya. Mau diakhirkan maghribnya nggak apa-apa, tapi langsung saja gandeng dengan isya.
Ya, jadi sholat maghrib 3 rakaat, ini tertanggung, saya sholat isya sekalian, boleh walaupun itu di waktu maghrib, namanya itu jamak takdim. Paham betul? Iya. Ya, itu yang ada aturannya. Kalau yang aturannya tadi sholatnya akhirnya bobol-bobol dan sebagainya, akhirnya harus foto, itu yang nggak ada aturannya. Makanya ya jadi Profesor Dr. Abdul Aziz itu menyampaikan ini adalah yang dekat dengan aturan yang sebenarnya. Jadi tidak boleh untuk apa namanya repot-repot, nggak boleh Pak, saya nggak mau pakai kodok, saya nggak mau pakai jamak atau kosor, sudah nggak mau pakai jamak atau kosor, tapi dia akhirnya kodok terus, malah justru ini yang berisiko. Ya, makanya sudah diambilkan hukumnya itu baiknya begitu biar tidak repot, beres. Mau dikasih waktu yang dekat itu beres kok. Nah, jadi dikasih cara yang baik itu yang bertanggung jawab nanti. Seandainya jenengan nanti kok disalahkan sama Allah, nanti ada yang bertanggung jawab. Siapa? Ya yang punya ijtihad itu. Tapi kalau jenengan itu ngokar PDW, jenengan nanti akan bertanggung jawab sendiri, lebih berat. Yo nek dibenerke, lah nek disalahke apa enggak rubes. Udah gitu aja ya. Yuk, sekian. Iwamit jihad yo. Dengan berkarya, maju terus, pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini berapa orang? 94 ya, sudah cukup, biasanya 100 lebih. Ini ayo kita bersama-sama coba saling mengingatkan. Watawasobil haq, watawasobil sober. Dulu ada pohon jaringan, ya, ada pohon jaringan. Coba sekarang jangan, pohon jaringan sudah tidak perlu, karena harus naik-naik sendiri untuk sendiri. Tapi paling tidak ada kelompok, ya, ada kelompok pembelajaran. Coba siapa dari kelompoknya yang mungkin yang tidak berangkat, ini paling tidak harus dikontrol. Kenapa? Jangan-jangan ada hal yang ya istilahnya perlu butuh doa atau bantuan dan sebagainya. Ayo dikontrol. Ini 4 orang, biasanya 100 lebih. Ini berarti kurang lebih ada 10 orang yang nggak berangkat. Ini dari kelompok mana saja? Kalau bisa kelompok tahu siapa yang tidak hadir di kelompoknya. Nah, inilah manajemen yang baik. Jangan jor-joran karepmu. Jadi mau maik ya karepmu, rayo karepmu. Nah, ini nanti jor-joran itu nanti namanya. Ayo saling mengingatkan. Apalagi masing-masing kelompok, masing-masing pribadi kita. Ayo ngajak untuk membesarkan kelompoknya. Berpacu. Dari 10 kelompok ini berpacu. Untuk dapat apa namanya? Yo dapat jamaah yang masuk ke kelompoknya lebih banyak. Ini lebih bagus. Ayo kira-kira ini dari 10 kelompok bunga itu yang paling banyak kelompok mana ini? Ngacung. Anggrek merah. Anggrek keluarga besar, Mbah. Tapi nggak tahu berapa kelompok. Malang itu. Nah itu kan akhirnya masa bodoh kan ya. Nah, ini kan bisa itu punya catatan dari kelompok apa ada beberapa orang dan sebagainya. Maka ini kalau bisa sih ini sampai hari ini penanggalan yang per kelompok itu masih ada di saya di tahun berapa itu kan ada gambarnya masing-masing dari kelompok ini itu ada gambarnya ya. Masih ada yang ingat nggak dulu yang bikin itu di tahun berapa itu di ketuanya siapa, presidennya siapa? Itu Bapak waktu itu Bapak. Siapa? Maksudnya Bu Indro yang atau apa yang ketuanya pelaksana gitu Bapak. Nah iya, jadi kita itu paling tidak bisa lihat gambar ini. Nah gitu. Makanya termasuk untuk memanajemen biar kita paham dari kelompok kita masing-masing itu berapa. Coba bikin kalender, nanti semuanya beli, udah beli ya, beli nanti siapa dikirim ke Indonesia, nanti di Indonesia di rumahnya itu nanti dipajang di situ.
Nah, kalau setiap tahun ada, nanti di situ nanti akan ini daripada malah pada beli orang lain, yang mending bikin kita bisa untuk jadi infak, bisa jadi ini, terus jadi kenang-kenangan. Oh, ini anak saya di Taiwan, ini di kelompok ini, di kelompok ini. Oh, ini ustadz-ustadznya kelihatan. Oh, ini jadi itu. Ayo, coba di apa? Mau kapan ini bikin itu lagi? Untuk tahun yang setiap tahun kalau bisa ya, karena setiap tahun ganti ketua, jadi nanti oh tahun itu ketuanya ini, oh tahun itu ketuanya ini, terus nanti setiap tahun ada. Yakin nggak lah, wah berat masa cuma beli apa namanya kalender bersama untuk kenang-kenangan di rumah itu. Jadi ada banyak sekali manfaatnya, kita bisa mengenang orang tua yang mungkin di rumah itu bisa bangga. Oh, anak saya malah jadi ini. Oh, kenapa teman anak saya jadi ini, kan jadi enak. Nah, paling nggak keluarga dan sebagainya, kelihatan positifnya. Awas, hati-hati. Wong yang negatif saja kadang-kadang terang-terangan di share sampai diperlihatkan ke orang. Kok yo yang positif malah enggak. Ayo bikin kalender, dikalenderkan. Ya setiap tahun, biar untuk kenangan. Oh, jadi nanti umpama saya punya nanti, oh ini tahun ini, oh tahun ini ketuanya ini, kan begitu. Oke, mungkin itu ya. Ya, ayo kita teruskan perjuangan di Iwamit On Air, karena Iwamit On Air tentunya tidak akan kemana-mana kalau bukan kita. Siapa lagi? Siapa lagi? Semangat dong. Kalau tidak sekarang, Kapan lagi? Oke, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'fina wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اجعلنا واولادنا وذرياتنا من عبادك المتقين وعبادك الصالحين. اللهم اجعل مجلس Iwamit On Air majlisan mubarakah, majlisan ma'murah, majlisan nafi'ah. Allahumma aizzil Islam wal muslimin. Allahumma aizzil Islam wal muslimin. Khususan fi baladi Taiwan wa baladi dunya ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, pun berkahipun.